Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah siap untuk belajar? Tentunya siap dong. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pernah nggak sih teman-teman mengamati lingkungan tempat tinggal teman-teman? Apakah ada makhluk hidup di sekitar rumah teman-teman? Lalu, apa yang teman-teman ketahui tentang makhluk hidup itu? Nah, jadi makhluk hidup adalah suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, berkembang biak, merespon perubahan diri, dan lingkungannya. Ada dua komponen dalam lingkungan. Yang pertama yaitu biotik dan yang kedua yaitu abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang tersusun atas semua jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tersusun dari benda-benda tak hidup. Contohnya yaitu tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Lalu, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama yaitu bergerak. Bergerak adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Contohnya yaitu orang yang berjalan, hewan yang berjalan untuk berpindah tempat, dan tumbuhan yang bergerak mengikuti sinar matahari. Yang kedua yaitu membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup pasti akan membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Ada dua cara untuk mendapatkan makanan bagi makhluk hidup. Yang pertama yaitu autotrof. Autotrof adalah kemampuan makhluk hidup untuk mendapatkan makanan sendiri. Contohnya yaitu tumbuhan yang berfotosintesis. Yang kedua yaitu heterotrof. Heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi makhluk hidup itu harus mencari untuk makanan sendiri. Contohnya yaitu hewan yang mencari rumput. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bernafas. Bernafas adalah cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan masalah. Contoh dari bernafas yang pertama yaitu manusia yang bernafas menggunakan paru-paru. Lalu ikan yang bernafas dengan insang. Yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan penambahan tinggi, berat, dan volume. Contohnya yaitu hewan kucing, yang awalnya yaitu anak kucing, lalu menjadi kucing muda, dan menjadi kucing dewasa. Yang kelima yaitu berkembang biak. Makhluk hidup akan terus berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan jenis makhluk hidup agar tidak punah. Contohnya yaitu pohon pisang yang berkembang biak. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang mengandalkan indera-indera yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan lalu merespon rangsangan tersebut. Contohnya yaitu pada tanaman putri malu. Apabila tanaman putri malu itu disentuh, maka daun-daun pada putri malu akan menguncup. Yang ketujuh yaitu melakukan ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa dari tubuh. Manusia dan hewan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi. Kedelapan yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Makhluk hidup akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu bunglon yang merubah warna kulitnya sesuai tempat ia berada. Jadi kesimpulannya yaitu makhluk hidup adalah suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, berkembang biak, mampu merespon perubahan diri dan lingkungannya. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya yaitu bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, iritabilitas, membutuhkan makanan, ekskresi, dan beradaptasi.
sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.